Iya, langsung ya kita baca Alkitab ya. Ya, Ya, kita baca Alkitab dulu. Selamat pagi ya untuk teman-teman, baik caregiver maupun GKM, para GKM. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya boleh diperkenankan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita ambil di Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Dan saya akan bacakan untuk kita semua ya. Seperti demikian bunyi firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bahagian dalam kekudusan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya ambil tema di ayat yang kelima itu didikan Tuhan. Masing-masing kita punya latar belakang dari keluarga yang mendidik seperti apa yang menurut orang tua kita baik untuk kita, dan tujuannya pasti untuk kebaikan dan masa depan kita. Dan kita juga tahu bahwa bagian yang kita baca hari ini juga bagaimana Tuhan juga sangat mengasihi kita dan mau mendidik kita juga seperti apa yang kita pelajari pada hari ini, didikan Tuhan. Ada beberapa hal latar belakang kenapa bagian ini, selain ayat ini juga diambil dari kitab Amsal pasal 3, tetapi juga ada latar belakang di sebelum-sebelumnya di pasal Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32 dan 34. Jemaat penerima surat Ibrani ini adalah bukan tentu orang-orang yang percaya ya, dan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi mereka juga mengalami kondisi yang tidak mudah ya, karena di ayat 32 di pasal 10 dikatakan bahwa mereka di sini bahwa ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, menerima firman ya. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya. Yang lebih baik dari baik waktu kamu dijadikan tonton oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Dan memang kamu telah turut ambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal yang demikian, hal dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Jadi memang situasi yang mereka hadapi, yaitu penerima surat Ibrani ini, adalah mereka juga mengalami penderitaan, penganiayaan,
di penjara, harta mereka juga dirampas, mereka jadi tontonan secara mental, pasti mereka juga akan mengalami penderitaan. Nah, dijadikan tontonan dengan mengalami cercaan dan penderitaan. Lalu mereka mengambil bagian dari penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Ya. Dan beberapa banyak hal lagi ya. Tapi intinya di sini kita akan melanjutkan bahwa di pasal 12 ini penderitaan atau kesulitan itu dipakai oleh Tuhan untuk mendidik orang-orang percaya ya, yang hidup di dalam terang kebenaran Tuhan ya. Dididik oleh Tuhan. Oleh sebab itu kan di ayat pasal 12 ayat 1 ini kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Mereka-mereka yang sudah percaya mengikuti Tuhan, saksi-saksi iman di pasal Ibrani pasal 11 sudah mengalami banyak hal ya, penderitaan dan kesulitan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan mempunyai tujuan supaya semakin mereka mengalami banyak kesulitan itu bukan meninggalkan Tuhan, tapi semakin setia, semakin diproses oleh Tuhan, dan mereka adalah orang-orang tahan uji di dalam iman, seperti itu ya. Jadi ini dipakai gambaran antara ayah dan anak, Allah dan orang-orang percaya ya. Jadi di sini dikatakan, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya. Nah, seperti, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Memang ini situasi yang tidak enak ya. Tapi kita akan belajar satu hal, bahwa tidak semua orang dapat bertahan dalam keadaan seperti ini. Dan memang juga kita tahu beberapa orang di penerima surat Ibrani ini juga ada yang meninggalkan Tuhan, khususnya di Ibrani 10 ayat 25 ya. Tersirat ada di sana. Kan janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan yang biasa dilakukan oleh orang percaya. Nah, penulis surat Ibrani itu memandang situasi itu sebagai bentuk sebenarnya disiplin Tuhan atau disiplin ilahi untuk anak-anak atau untuk orang-orang percaya. Karena itu muncul beberapa kali tentang didikan Tuhan di bagian kita baca tadi ya. Nanti kita akan perhatikan selanjutnya. Nah, penderitaan itu ada merupakan disiplin dari Tuhan. Ya, supaya kita sebagai orang percaya itu memiliki ketahanan, tahan uji. Iman kita diuji, ya seperti itu ya. Nah, apa artinya disiplin Tuhan? Sesuai dengan makna disiplin atau mendisiplin itu lebih fokus kepada disiplin di sini keluarga ya. Keluarga antara hubungan ayah dan anak, anak dan orang tua kan ada disebutkan ayat berikutnya, di ayat 7. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, disiplin itu bisa memang mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah hukum punitif ya. Kemudian pencegahan preventif. Ketiga, pengajaran edukatif. Tapi sesuai dengan konteks yang kita baca ini, aspek pengajaran edukatif itu lebih mendapatkan sorotan di bagian ini. Karena kita melihat bahwa tentang bagaimana Tuhan mendidik orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang diakuinya sebagai anak, khususnya ayat yang 6. Ya. Dan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyisah orang yang diakuinya sebagai anak. Itu ya. Jadi kita melihat ada hal yang kita perhatikan bahwa diakuinya sebagai anak ya. Dikasihinya, orang yang dikasihnya, lalu diakuinya sebagai anak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua, anak selalu kecenderungan akan melakukan kesalahan. Jikalau tidak ditegur atau tidak disiplin, akan bahaya sekali, menjadi sangat liar ya.
Tapi di sini karena ayah atau orang tua mengasihi anak, dia akan memberikan disiplin, pendidikan untuk agar untuk kebaikannya, untuk kebahagiaan anak. Ada dua hal yang kita tahu dampak yang dari Allah sendiri yang memberikan kepada kita bahwa apa yang sedang dibuktikan Allah melalui disiplin ini, khususnya kita sebagai orang-orang yang percaya itu kasih Allah itu kepada kita itu yang pertama. Jika kalau kita menghadapi ya kesulitan dan penderitaan itu, Allah sangat mengasihi kita. Kedua adalah status kita itu sebagai anak-anak Allah. Ya, ayat 5 sampai 8. Dua-duanya ini merupakan hal yang luar biasa bagi kita. Kalau kita menyadari kita sebagai orang yang percaya ya, orang yang beriman. Kasih Allah kepada kita sama seperti seorang anak yang sering kali salah memahami maksud baik dari orang tuanya. Demikian pula kita dengan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sering kali kita bisa mengeluh, mengapa dan mengapa. Kenapa saya percaya Tuhan, kok lebih susah, lebih menderita ya. Tapi ini satu proses sampai kita memahami seperti apa yang dikatakan oleh Wahyu pasal 3 ayat 21 sampai 23 di sana dikatakan barang siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, mendisiplin anak baik dalam konteks hukuman atau pencegahan maupun pendidikan adalah memang tanda kasih dari seorang ayah kepada anaknya. Ada tujuan positif di balik semuanya. Jikalau kita memanjakan anak, ya, maka kasih yang kita berikan itu kasih yang semu, yang salah. Apa saja yang dia mau kita kasih, apa saja yang inginkan kita kasih ya. Dan ini kan nanti saya akan bahas juga tentang bagaimana di dalam keluarga yang kami hadapi sekarang ini. Jadi sebenarnya latar belakang hal ini juga tidak semua keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin membentuk kita, memproses kita, karakter kita untuk baik lagi. Nah, kalau disebutkan di situ, kalau kamu ya, jikalau kamu harus menanggung ayat 7, ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah anak terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus dibahas setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, jadi kita disebut anak-anak gampang kalau kita tidak mau mendapatkan ganjaran itu, tidak mengalami hal itu, kan satu pertanyaan yang besar ya. Tidak ada yang saya itu aman-aman ya. Selalu pasti ketika dia mengambil keputusan percaya Tuhan, lalu dia melayani Tuhan, lalu dia menghidupi imannya di hadapan di tengah-tengah keluarga, pasti ada banyak tantangan. Tapi itulah ujian untuk memproses dan juga Tuhan izinkan untuk membentuk, mendisiplin kita ya. Jadi jangan sampai kalau ketika kita mendapatkan disiplin atau penderitaan, kita menjauh daripada Tuhan, lari daripada Tuhan ya. Dan tidak lagi datang kepada Tuhan. Tapi padahal Tuhan ingin membuat kita lebih dewasa lagi ya, supaya kita tahan uji. Jadi itulah maksud kasih Allah dan status kita diakui sebagai anak. Dan Bapa yang sementara pun tahu bagaimana mendidik anaknya. Apalagi kita punya Bapa yang Bapa surgawi yang mendidik kita dengan hati seorang Bapa yang sempurna. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat lagi selanjutnya dampak di mana Tuhan mendidik kita di ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi untuk kebaikan kita dan supaya kita mendapat beroleh bagian dalam kekudusan. Kita memang harus akui bahwa seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kuduslah
kamu, sebab aku kudus, Tuhan kudus. Dan ini menjadi bagian penting dan prinsip sekali bagi iman kita, bahwa kita perlu tahu orang yang tidak hidup dalam kekudusan tidak bisa melihat Tuhan, ya, apalagi dekat dengan Tuhan, ya. Oleh sebab itu, itulah pembentukan Tuhan memproses kita supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Dan kedua, memang ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Ya, menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Jadi di sini kita akan mendapatkan hasil buah kebenaran, yaitu damai. Setiap kita memang tidak nyaman, tidak enak ketika menghadapi kesulitan itu. Tetapi percayalah, kita akan menikmati dampaknya, ada kedamaian yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih dan Tuhan Yesus Kristus, inilah yang didikan Tuhan, inilah yang membuat kita paham, bisa memahami yang dulunya mungkin kita tidak mengerti kenapa banyak orang yang mengeluh kenapa menghadapi kesulitan ketika percaya Tuhan. Mungkin kesulitan kita itu tidak sebanding apa yang dialami oleh Kristus, seperti ayat-ayat sebelumnya, ya, bahwa ayat yang pasal 12 ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia, pasal 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, Tuhan menanggung penderitaan yang harus kita pahami. Sangat menderita, supaya kita menjadi kuat. Oleh sebab itu kita memang harus bergantung kepadanya. Disiplin Tuhan itu tandanya Tuhan mengasihi kita, mengakui kita sebagai anak yang sah, bukan anak-anak gampang. Dan kita juga disebut anak-anak Allah, ya, anak-anak Allah. Dan kita bersyukur sebenarnya status ini sudah menjadi bagian hidup kita di dalam diri orang percaya. Nah, seperti apa yang memang kita alami sebagian ibu-ibu atau orang tua atau kita yang caregiver atau kita GKM, kita pasti mengalami kesulitan. Bagi saya memang awalnya sangat sulit untuk memahami anak saya seperti itu. Tapi setelah belajar, dia mungkin lebih, papinya bilang, dia lebih menderita daripada kita. Ya, karena dia terkurung di situ berputar-putar dengan pikirannya sendiri. Dan kita mau menolong dia sepertinya dia tidak mau karena dianggap tidak ada yang bisa menolong, seperti itu, ya. Sebenarnya kami suami istri itu udah latar belakang keluarga yang sangat teratur, apalagi suami keluarga hamba Tuhan, ya, opa hamba Tuhan, mama hamba Tuhan, dan saya juga keluarga yang atur, yang disiplin sekali. Orang tua sangat disiplin sekali. Tapi ketika saya mendapatkan dua anak, yang satu memang lumayan, ya, sudah menikah, tapi yang terakhir ini memang agak ada membantah-bantah, ya, istilahnya kasarnya memberontak kalau diajarkan. Kadang lebih banyaklah seperti itu. Sepertinya saya salah ajar. Pertama saya menganggap bahwa saya itu salah, tidak bisa mengajar anak, tidak bisa mendidik anak. Dia terjadi seperti ini. Tapi setelah saya belajar di luar memang pengetahuan saya, banyak istilah-istilah yang saya dapatkan di kelompok kita ini terjadi. Istilah tantrum lah, telemor. Saya sungguh beberapa terakhir ini kenapa anak saya maksa dia bulan Juni ini minta pulang ke rumah. Dia tidak mau kembali ke Timor Leste. Dia bilang, saya tidak mau kembali ke Timor Leste. Dengan mata yang udah mau keluar seperti itu, ya. Jadi dia kayak tremor seperti itu, mengurung diri dan marah. Mungkin proses beberapa hari dia mikir bolak-balik mikir, akhirnya dia keluar juga dari kamarnya dan makan. Nah, saudara, menghadapi ini tidak mudah. Anak juga yang mengalami ini sangat menderita. Kita pun terluka sebagai orang tua, sangat terluka. Nah,
Apakah ini merupakan didik Tuhan, disiplin Tuhan untuk kita sebagai orang Kristen? Atau entahkah itu disadari atau tidak disadari oleh saudara-saudara kita yang kekeh? Nah, itu menjadi satu pertanyaan dan juga analisa dan perhatian bagi kita komunitas yang ada di sini. Bersyukur untuk contoh Jeffrey yang sudah menekuni ini dengan sabarnya ya. Saya salut sabar. Tapi saya harus belajar juga supaya sabar ya. Karena kan tidak hadapi anak sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita juga ada yang seperti itu yang harus ditolong. Nah, Tuhan menolong kita. Apakah kita sedang mendapatkan didikan Tuhan? Dan tiap-tiap hari pasti ada ya. Karena Tuhan ingin mengasihi kita ya. Dan kedua, kita memang anak-anak Tuhan. Bukan anak-anak gampang, tetapi anak-anak yang diakui sah mengambil bagian di dalam urusannya. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini kami belajar sama-sama. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang sudah Hamba-Mu gumuli dan pelajari, dengan Tuhan boleh jadi berkat buat saudara-saudara kami di sini, khususnya para caregiver maupun juga GKM. Tuhanlah yang menolong kami untuk tetap sabar dan bertahan, tetap setia kepada Tuhan, menerima didikan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan mengambil bagian di dalam kekudusan-Mu. Tuhan berkati teman-teman yang di sini, Jeffrey, Ibu Julia maupun juga Firda dan Ibu Cincin dan teman-teman yang lainnya yang sudah terlibat di dalam pemerhati untuk saudara-saudara kami yang mengalami gangguan mental, kesehatan mental. Berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.